Kemudian ini adalah prinsip-prinsip desa tangguh bencana. Yang pertama adalah bencana adalah urusan bersama, berbasis pengurangan risiko bencana. Itu merupakan pemenuhan hak dari masyarakat itu sendiri. Masyarakat menjadi pelaku utama, dilakukan secara partisipasi, jadi tidak hanya personal. Kemudian mobilisasi sumber daya lokal. Di sini nanti pentingnya saling bersinergi, mulai dari level paling rendah di RT, RW, kemudian kepala desa, kecamatan, sampai ke bupati. Kemudian inklusi, jadi nanti bisa dihitung karena yang paling tahu jumlah warga yang ada dalam wilayah tersebut juga nanti desa itu sendiri, berlandaskan kemanusiaan, keadilan dan kesetaraan gender, kemudian keberpihakan pada kelompok rentan, tadi nggih, ada lansia, ibu hamil dan anak-anak. Kemudian transparansi dan akuntabilitas. Jadi di sini harus jelas. Nanti di sini lebih banyak ketika mendapatkan support langsung dari pemerintah, baik dalam hal knowledge, edukasi maupun dalam hal logistik. Kemudian kemitraan, multi ancaman, otonomi dan desentralisasi pemerintah, pemaduan ke dalam pembangunan berkelanjutan dan diselenggarakan secara multisektoral. Kemudian strateginya bagaimana? Yang jelas pertama adalah melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Sebelum nanti mereka sadar, memang kita harus sering melakukan edukasi, di mana ini menjadi penting. Jangan sampai kita baru sadar setelah terjadi bencana. Itu seringnya seperti itu. Dan memang masih menjadi karakter bangsa kita mungkin ya. Tidak hanya di level paling rendah, tapi menjadi karakter bangsa kita yang memang masih sangat rendah terkait dengan kesadaran dalam pencegahan atau mitigasi bencana. Kemudian yang kedua, pemanfaatan sumber daya lokal yang ada itu apa saja, mulai dari pemuda-pemudinya, kemudian SDM yang berkaitan dengan kebencanaan, kemudian relawan barangkali yang ada, tokoh masyarakat, tokoh agama nanti kita libatkan. Kemudian keberlanjutan di sini sinkronisasi program dan kegiatan, baik dari level yang paling rendah lokal sampai di level nasional atau internasional. Kemudian dukungan pemerintah atau pemerintah daerah, peningkatan pengetahuan dan kesadaran, pengurangan kerentanan, peningkatan kapasitas, penerapan manajemen risiko, pemaduan pengurangan risiko bencana dalam pembangunan, pengaruh utamaan pengurangan risiko bencana, dan yang utama itu tadi menyadarkan masyarakat. Kemudian ada komponen utama desa tangguh, itu ada legislasi. Jadi memang ini tidak bisa kita lakukan sendiri. Kita harus duduk bersama di level pemerintahan desa, melibatkan perangkat atau tokoh-tokoh masyarakat yang ada, yang kemudian dilegalkan oleh kepala desa dalam bentuk perdes. Biasanya nanti ini sudah ada tiap desa bahkan sudah membuat anggaran tersendiri khususnya untuk mengurangi risiko bencana. Kemudian perencanaan rencana kontingensi, kemudian rencana aksi, dan seterusnya. Kelembagaan nanti perlu adanya legalitas juga. Jadi nanti ada beberapa orang yang kemudian dikukuhkan gitu bahasanya dalam satu tim atau satu lembaga yang nanti memang fokus dalam siaga bencana, bisa di level RT sampai RW. Kemudian diambil sampel-sampelnya atau diambil beberapa orang, kemudian dimasukkan dalam tim inti di dalam skop yang lebih luas di desa. Kemudian pendanaan, rencana mobilisasi nanti diambil dari APBD untuk anggarannya, mulai dari sektor swasta, APBDes, dan mandiri. Kemudian pengembangan kapasitas, ada analisis ancaman kerentanan, gladi, bahkan simulasi. Ini menjadi penting karena kalau terjadi bencana beneran, itu biasanya warga akan kesulitan atau kebingungan. Di samping memang sedang panik,
itu proses evakuasinya kemana. Jadi kalau sudah pernah ada simulasi, paling tidak mereka sudah pernah terpapar. Jadi ketika bencana terjadi, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Kemudian ada kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana yang berbasis komunitas serta aktivasi IWS atau sistem peringatan dini, early warning system. Kemudian ini adalah indikatornya, ada 20 indikator. Nanti mungkin bisa dibaca, ini adalah breakdown dari indikator tadi, legislasi sampai penyelenggaraan penanggulangan bencana. Kemudian kegiatan dalam mengembangkan Destana atau Desa Tangguh Bencana mulai dari pengkajian risiko desa itu sendiri, menilai ancaman, kerentanan, kapasitas, serta menganalisis risiko bencana. Kemudian perencanaan, pengurangan risiko bencana, rencana kontingensi, kemudian pembentukan forum desa, forum PRB, forum pengurangan risiko bencana, kemudian peningkatan kapasitas, pemaduan, dan pelaksanaan. Di Kebumen sendiri itu sudah ada forum PRB, itu sudah ada ketuanya juga, dan di dalamnya juga tim medis ada yang sudah tergabung, yaitu dokter spesialis emergensinya itu juga masuk dalam struktural di forum PRB. Kemudian indikatornya itu ada 9 yang berkaitan dengan PRB. Yang pertama ada peta, kemudian forum termasuk relawan, rencana penanggulangan bencana dan rencana kontingensi, serta rencana aksi komunitas, peta dan jalur evakuasi. Ini mungkin nanti kita bisa belajar lebih jauh yang isinya tentang tabletop disaster. Jadi kita membuat peta desa atau wilayah tertentu, kemudian kita buat kondisinya mirip seperti kondisi yang ada, kemudian kita buat jalur evakuasi mulai dari evakuasi mandiri, evakuasi ke fasilitas kesehatan, dan seterusnya. Itu nanti namanya tabletop disaster. Kemudian sistem peringatan dini IWS, pola ketahanan ekonomi dalam mengurangi kerentanan, termasuk di dalam APBD desa, kemudian pengelolaan sumber daya, perlindungan aset, dan peta serta kajian risiko. Jadi terkait dengan peta itu nanti masuk dalam tabletop disaster. Kemudian 11 indikator pendukung yang jelas, yang pertama adalah kerjasama tadi ya, yang awalnya itu hanya satu sektor, sekarang sudah melibatkan banyak sektor atau multisektoral. Kemudian ada dana untuk tanggap darurat, dana untuk PRB, pelatihan mulai dari pemerintah desa, relawan, warga, kemudian pelibatan partisipasi warga desa, perempuan dalam tim relawan. Biasanya kalau di forum PRB itu yang perempuan atau yang ibu-ibu biasanya masuk dalam tim logistik. Jadi mereka yang menyiapkan untuk kebutuhan logistik ya. Kemudian legislasi atau kebijakan PRB, pelaksanaan mitigasi dan perlindungan kesehatan pada kelompok rentan. Di sini yang kemudian mendasari adanya klaster medis dalam pengurangan risiko bencana, yang memang timnya itu terdiri dari dokter, perawat, dan tim medis yang lain. Kemudian kategori desa atau kelurahan tangguh bencana ada 3, yaitu Pratama, Madya, sama Utama. Kita akan bahas satu-satu. Kalau yang pertama di sini desa sudah mulai mengupayakan dan menyusun kebijakan pengurangan risiko bencana di level desa maupun RW atau RT. Kemudian adanya upaya awal untuk menyusun dokumen, kemudian membentuk forum PRB, ada timnya, kemudian melakukan pengkajian risiko, jadi potensi bencana apa yang terjadi, kemudian manajemennya dan bagaimana pengurangan kerentanan yang ada di wilayah atau desa tersebut. Kemudian meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan serta tanggap bencana, itu yang pertama. Kalau yang Madya di sini sudah dikembangkan untuk kebijakannya, dokumennya sudah tersusun tapi belum terpadu. Kemudian sudah ada timnya mulai dari
wakil masyarakat, tokoh masyarakat, termasuk juga perempuan dan kelompok rentan. Tapi di sini belum optimal, belum aktif secara penuh. Kemudian adanya tim relawan yang terlibat langsung terkait dengan peningkatan kapasitas, kemampuan, pengetahuan, serta pendidikan kebencanaan. Bahkan sekarang kan sudah familiar juga ya, ada sekolah bencana gitu ya, sekolah aman bencana. Jadi memang di sini penting di mana bencana itu masuk atau dimasukkan dalam kurikulum proses pembelajaran di pendidikan. Kemudian adanya upaya untuk mengadakan kajian risiko, manajemen risiko, tapi belum teruji. Kemudian adanya upaya meningkatkan kapasitas serta tanggap darurat, tanggap bencana, tapi belum teruji dan belum sistematis. Kalau utama, nah ini yang paling bagus. Jadi sudah siap semuanya dari timnya, peraturannya, ada dananya, anggota timnya, sudah ada simulasi, kemudian ada upaya kesiapsiagaan gitu ya. Ini sudah yang bagus. Nah, untuk penilaian resminya itu menggunakan instrumen di mana ada pertanyaan yang kemudian nanti ada skor 1 kalau jawabannya ya, kalau skor 0 kalau jawabannya tidak. Jadi ya itu dilakukan, tidak itu yang belum dilakukan. Jadi kalau skornya 51 sampai 60 maksimal itu utama, 36 sampai 50 madya, 20 sampai 35 itu pratama. Saya kira itu mungkin yang perlu disampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.